Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Larasati dan teman saya Nurmadwi Lestari akan mempresentasikan materi mengenai standar auditing dan pengawas syariah. Apa itu AOIV? AOIV adalah Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. AOIV didirikan pada tahun 1991 di Bahrain sebagai lembaga nirlaba internasional yang bergerak di bidang pengembangan dan penerbitan standar untuk industri lembaga keuangan syariah. AOIV telah menerbitkan sekitar 100 standar syariah, akuntansi, audit, tata kelola atau governance untuk lembaga keuangan syariah internasional. AOIV didukung oleh banyak sekali lembaga anggota lebih dari 45 negara di dunia yang terdiri atas bank sentral dan otoritas pemerintahan, lembaga keuangan, lembaga hukum, serta firma hukum. Tujuan dibentuknya AOIV dengan aturan dan prinsip syariah, diantaranya dibentuknya AOIV adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan standar akuntansi, audit, tata kelola atau governance, standar etika yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah dengan mempertimbangkan standar dan praktek internasional yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Yang kedua, harmonisasi kebijakan prosedur akuntansi yang diadopsi oleh lembaga keuangan syariah melalui penyusunan dan penerbitan standar akuntansi dan interpretasinya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan keseragaman audit dan tata kelola terkait lembaga keuangan syariah melalui penyusunan dan penerbitan standar audit dan tata kelola dan interpretasinya. Dan yang keempat, mempromosikan praktek etis berkaitan dengan lembaga keuangan syariah melalui penyusunan dan penerbitan kode etik. Yang kelima, berusaha mencapai kesatuan dalam konsep dan aplikasi antara Dewan Pengawas Syariah seluruh dunia lembaga keuangan syariah. Yang keenam, menghindari perbedaan dan inkonsistensi fatwa-fatwa yang diterapkan oleh lembaga keuangan dengan menerbitkan standar syariah. Yang ketujuh, menyediakan program edukasi dan pelatihan, termasuk mengembangkan profesional dalam hal akuntansi, audit, etika, dan lainnya yang berkaitan. Dan yang kedelapan, menyediakan sertifikasi atas kepatuhan standar AOIV. Negara yang mengadopsi standar AOIV: negara Bahrain, Oman, Pakistan, Sudan, dan Suriah menjadikan standar syariah dan standar akuntansi AOIV sebagai bagian dari peraturan yang wajib untuk diterapkan. Islamic Development Bank juga mengadopsi secara penuh. Indonesia dan Malaysia menjadikan standar syariah dan standar akuntansi AOIV sebagai dasar pedoman dalam penyusunan standar syariah dan standar akuntansi syariah. Sedangkan Brunei, Dubai International Financial Center, Mesir, Prancis, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, dan Inggris serta di Afrika dan Asia Tengah hanya menerapkan standar AOIV secara sukarela bagi lembaga keuangan syariah. Standar AOIV. Standar yang dibuat oleh AOIV saat ini diikuti oleh lembaga keuangan syariah terdepan di dunia dan mengedepankan harmonisasi praktik keuangan syariah internasional. Dengan adanya standar yang komprehensif, mulai dari fatwa fikih muamalah yang dikaji oleh ulama-ulama internasional bersama praktisi dari lembaga keuangan syariah dan pemerintah, diharapkan standar AOIV dapat menjadi rujukan kuat dan matang untuk diterapkan dalam praktik muamalah. Lebih lagi, yang disusun oleh AOIV bukan hanya standar syariah, tetapi juga akuntansi, audit, governance, dan lainnya, sehingga penerapannya akan sesuai dengan
pertimbangan bagi berbagai sisi praktek keuangan syariah. AOIV telah menerbitkan 90 standar yang terdiri dari 54 standar syariah, 1 conceptual framework for financial reporting by Islamic financial institution, 27 standar akuntansi, 7 standar tata kelola perusahaan, dan 2 standar kode etik. Standar yang telah diterbitkan oleh AAOIV. Yang pertama ada standar syariah, totalnya ada 54, bisa teman-teman baca sendiri. Di antaranya ada hawalah, ada murabahah, ada ijaroh, ada salam, ada istisna, dan ada mudorobah, serta masih banyak lainnya. Ini merupakan lanjutannya. Ada agensi, ada arbitrasi, ada wakaf, ada zakat, ada banking service, dan masih banyak. Teman-teman bisa baca masing-masing. Yang kedua ada standar akuntansi. Total standar akuntansi di AOIV ada 27. Di antaranya ada musyarakah financing, ada mudharabah financing, ada salam, ada istisna, ada ijarah atau IMBT, ada zakat, dan masih banyak lainnya. Bisa teman-teman baca masing-masing. Standar tata kelola perusahaan yang pertama yaitu ada Syariah Supervisory Board, Appointment, Composition, dan Report. Yang kedua itu ada Syariah Review. Yang ketiga Internal Syariah Review, dan seterusnya. Standar kode etik atau kode of etik terdapat menjadi dua. Yang pertama ada kode of etik for accountant and auditor of Islamic financial institution, dan yang kedua ada kode of etik for the employees of Islamic financial institution. Dan selanjutnya yaitu kendala dalam penerapan AOV. Nah, kendala terbesar pada saat ini adanya kesulitan pemahaman para akuntan dan tingkat kepatuhan dari Bank Islam secara global, dikarenakan adanya perbedaan implementasi standar yang diterapkan oleh IFRS. Nah, selanjutnya yaitu standar AOV untuk lembaga keuangan syariah atau LKS. Nah, yang pertama yaitu laporan auditor pada dasarnya tidak berbeda dengan laporan auditor non syariah, dan hanya ada tambahan tentang kepatuhan syariah. Dan yang kedua, lembaga pengawas syariah harus mendapat porsi khusus dalam pelaporan audit. Selanjutnya yaitu audit lembaga keuangan syariah harus memenuhi unsur sebagai berikut. Yang pertama, audit dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan lembaga keuangan syariah dalam prinsip atau aturan syariah dalam produk dan kegiatan usahanya. Yang kedua, audit telah menggunakan standar audit AOV. Yang ketiga yaitu audit telah digunakan oleh auditor bersertifikasi SAS atau sertifikasi akuntansi syariah. Selanjutnya yaitu ada perbedaan antara audit syariah dan audit konvensional. Nah, audit syariah ini yaitu objeknya lembaga keuangan syariah atau lembaga bank atau non-bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Nah, kalau yang audit konvensional itu dia tidak berdasarkan dengan prinsip syariah. Nah, selanjutnya yaitu mengharuskan adanya peran DPS. Nah, kalau bank konvensional tidak adanya peran DPS. Nah, yang ketiga yaitu audit yang dilakukan oleh auditor yang bersertifikasi akuntansi syariah. Nah, kalau yang bank konvensional dia dilakukan oleh auditor umum tanpa adanya bersertifikasi akuntansi syariah. Yang terakhir, standar audit
AOIV dan yang bank konvensional itu standar audit IAI. Slide selanjutnya yaitu Dewan Pengawasan Syariah. Pengertian Dewan Pengawas Syariah atau DPS yaitu mewakili lembaga independen yang berfungsi menjadi lembaga pengawasan syariah terhadap pelaksanaan sistem syariah oleh lembaga keuangan syariah atau AOIV. Kemudian, pengawasan syariah memberikan nasihat atau saran kepada direksi percepatan kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah atau PBI. Selanjutnya yaitu fungsi utama Dewan Pengawasan Syariah. Yang pertama sebagai penasihat dan memberi usul kepada direksi. Yang kedua mengawasi baik secara aktif maupun secara pasif. Dan yang ketiga sebagai mediator antara LKS dan DSN yang mengkomunikasikan usul dan saran dalam pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian fatwa DSN. Selanjutnya yaitu tugas pokok Dewan Pengawasan Syariah, yaitu mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Selanjutnya yaitu ada peran Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. Nah, DPS ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan syariah. DPS ini bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur pada bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan slide terakhir yaitu kegiatan pengawasan dan audit pada bank syariah adalah suatu rangkaian yang saling mendukung dalam kegiatan tata kelola perusahaan yang harus dilakukan sesuai standar dan memperhatikan kode etik. Oke guys, thanks for watching this video. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah dan tidak enak didengar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.